Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Terserah Anda mau nontonnya jam berapa. Karena kan di YouTube udah gak jelas ya. Jam tayangnya terserah kalian mau nontonnya jam berapa. Biasanya sih orang kebanyakan nonton YouTube itu malam. Karena buat sambil tidur ataupun apapun itulah kegiatan mereka. Buat ngisi waktu luang, nggak ada kerjaan segala macam. Karena kan malam emang jarang ya kita ada kerjaan. Terus hari ini kita kedatangan joran yang lagi viral banget. Salah satu joran yang bener-bener itu barangnya masuk langsung habis, masuk habis sampai terakhir ini teman saya dapatnya PO. Ini jadi yang beli teman saya bukan saya. Saya aduh males beli lagi. Jadi ini teman saya yang beli itu pun dia dapatnya PO. Gila nggak tuh? PO itu juga habis ludes. PO habis. Apalagi kalau nggak, udah pasti udah tahu lah. Di depan kan pasti ada ininya. Ya ini Yumingbu. Nih. Ini salah satu rod yang lagi hype banget karena di salah satu grup komunitas di Facebook itu banyak banget orang yang nyaranin ini. Saking banyaknya, jadi mereka itu setiap kali ada yang ada barang restock masuk, itu yang bukan ngepromot ya, yang ngasih tahu itu bahkan bukan sellernya sendiri. Sellernya sih udah pasti posting ya. Cuma nanti di bawahnya itu ada aja yang iseng naikin ke atas. Nih barangnya di stok lagi. Ini barangnya di stok lagi. Ini joran UL yang lagi hype banget di grup Facebook gitu. Namanya Yumingbu. Yumingbu Cishi. Teman saya ngambilnya yang 180 UL. Di sini 602 UL, berarti 180 meter, 1,8 meter. Lurnya itu 5 sampai 7 gram. Terus lainnya 2 sampai 5 lip. Nih barangnya. Oke, kita lihat dulu. Ini barangnya baru datang siang ini. Terus aku nilai tak bikin konten. Dia dapatnya yang warna hijau, nggak tahu sih ini warna hijau, padahal kebanyakan putih ya. Dia emang ambil yang hijau atau emang dikirimnya putih atau ready stocknya warna putih, saya juga nggak tahu. Ini bottom sectionnya itu, aduh aku nggak berani buka. Ini pakai cork ya. Ini ada di sini ada tulisannya. Nanti di detailin. Ini ada tulisannya Qingxi. Ada labelnya di sini. Labelnya itu carbon fishing rod. Yumingbu Cishi Master. Di sini ada itunya. Ada tok labelnya. Terus dia ini ngadopsi American style. Jadi gini. American style cork. Terus ini diambilnya yang spinning. Reel setnya belum Fuji. Ya iyalah harga segitu. Harganya murah banget. Kalau karbon harga segini termasuknya murah loh ya. Reel set, terus ini cork lagi, terus di sini ada detail spacernya, dia warnanya hijau. Di sini ada tulisannya sama aja kayak yang di depan, Cishi 180 UL Yumingbu. Warnanya hijau, terus ya nuansanya hijau, ininya juga abu-abu. Sekilas sih agak lumayan rajin kok, tapi ada beberapa resin yang agak bleber ya. Tapi nggak masalah sih, nggak blebernya nggak sampai kering.
Oke, ini bottom sectionnya gini. Terus oke, bentar saya ukur dulu. Dia itu dari bottom bawah ke real seat, dari bottom ke bawah ke real seat itu dia 10 cm, 11 cm, 11 cm. Terus total pegangannya itu dia ada di 21,5 cm. 21,5 cm. Nah, ringnya belum Fuji ya, nggak masalah sih. Ringnya dia belum pakai Fuji. Di sini keterangannya Lurcraft, outstanding optimized full graphite composite blind, future-nya premium quality real estate, ergonomic shape. Nah, di sini cuma get close to nature, Yumingbu. Ini masih ada label dari Yumingbu-nya. Terus ya, ini kita lihat top sectionnya. By the way, dia sarungnya ya standar sarung biasa, bukan pakai bahan yang agak bagus. Ya karena berhubung barangnya juga harganya nggak terlalu mahal, harganya termasuknya murah. Dan infonya dari pertama kali barang ini datang sampai maksudnya barang ini pertama kali masuk ke Indo sampai sekarang itu udah naik 2 kali lipat. Saking manisnya. Ini top sectionnya. Top sectionnya dia ya ini lentur banget ya. Ini lentur. Tuh. Lentur banget. Dia pakai karbon solid. Dia ini pakainya karbon solid. Pakai karbon solid. Jumlah ringnya di bottom sectionnya 1, di top sectionnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti total ada 7 ring. Ya, total ada 7 ring. 7 ring belum Fuji. Dia modelnya di sini woman, bottom sectionnya dia mid joint di sini woman. Yang top sectionnya ini man-nya. Jadi salah satu keunggulan menurut saya salah satu keunggulan mid joint yang pakai mekanisme woman di bawah, man-nya di atas itu lebih rapi karena kebanyakan joran yang kebalik, woman-nya di atas, man-nya di bawah, itu dia pasti ada gapnya. Walaupun gap itu udah standar, maksudnya standar, hampir semua kayaknya kayak gitu. Tapi saya nggak tahu juga sih. Correct me if I'm wrong. Tolong dikoreksi. Tapi kalau seperti ini kan rapih ya, langsung ya masuk ya. Kalau yang mekanismenya kebalik gitu, dia pasti ada spasi yang nggak rapet. Walaupun infonya itu dia semakin sering dipakai, semakin lama dipakai, dia otomatis masuk ke dalam. Jadi nanti lama-lama rapet. Makanya kebanyakan orang itu nggak menyarankan di amplas. Biasanya ada yang di amplas biar bisa masuk rapet. Malah cenderung katanya kalau di amplas nanti lama-lama ketika masuk ke dalam malah jadinya nggak oblak. Maksudnya malah jadi nggak rapat, jadinya agak oblak. Saya sih nggak begitu paham karena terus terang saya kan mancing nggak terlalu full ya, udah agak lama mancing, belum lama banget, tapi
Saya itu main UL itu baru, main casting ini baru. Kan basicnya di Galatama. Dan saya pakainya one section, one piece. Jadi punya yang kayak gini, tapi kan nggak sering dipakai waktu itu. Dulu, kalau sekarang karena mainnya UL, ya mainnya kayak begini. Ini bener-bener lentur banget loh. Tuh. Nih, ini lentur banget ini. Lihat dong. Ini harusnya main-main lur kecil enak ya. Walaupun di keterangannya itu ini harusnya mainnya 5-7 gram. Oh. Ini nggak tahu deh. Ini kok tulisannya 1-5. Mungkin 1,5 ya. Di sini tulisannya mungkin 1,5 ya, karena ada space gini. Ini 5-7 gram. Ini 1,5-7 gram. Oh ya berarti emang harusnya enak buat main-main lur kecil. Jangan lupa karbonsolid. Udah otomatis kuat. Secara teori lebih kuat, solid daripada hollow. Secara teori. Cuma memang saya pribadi nggak suka solid karena solid kan kebanyakan dengan harga yang sama ya, dengan harga yang sama, solid dengan hollow udah pasti lifting powernya harusnya lebih bagus yang hollow, dan nggak tahu kenapa feel-nya lebih enak pakai yang hollow. Kalau karbon solid dia nggak terlalu bagus di lifting power, tapi kekuatan jorenya lebih bagus. Jadi lebih aman untuk petot-petotan, pakak-pakakan lebih aman. Kebanyakan orang main Galatama pun dulu awal-awal saya pertama main Galatama, kebanyakan mereka pakainya karbon solid. Terus pemain-pemain jigging itu awal-awal saya jigging di laut pun banyak yang pakai karbon solid. Tapi ketika udah kesini, joran udah mulai agak nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya bagus, lifting powernya lebih oke, ya udah mulai agak pindah ke hollow. Walaupun dia peminatnya tetap masih ada juga, yang pakai karbon solid. Udah mungkin gitu aja. Ini nanti mungkin mau dites, nggak tahu mungkin nanti sore ini atau besok pagi. Ini, tapi yang tes bukan saya hanya sebatas unboxing aja. Karena kan bukan punya saya ya, Bang. Iya, tapi ini harusnya recommended. Moga-moga besok Amis jadi bisa lihat kualitas bendingnya gimana. Terus moga-moga saya besok juga bisa ikut mancing terus dapat, karena cuaca lagi nggak terlalu bagus, lagi sering hujan, jadi airnya butek banget, susah buat dipancing. Ini kalau cuma mau buat tambahan punya, maksudnya tambahan punya ya buat koleksi aja, atau mau main-main di tempat yang susah atau kotor, ini recommended. Harusnya recommended ya. Satu, harganya murah, kedua ya dia karbon solid otomatis sudah bagus. Cuma nanti tinggal, kalau lihat dari ininya sih harusnya buat mainin itu enak ya, buat mainin lur. Tapi saya nggak berani lihat bendingnya kayak gimana, karena jorannya juga kecil, UL-nya kecil loh. UL-nya kecil. Wah enak banget tapi ini. Udah, kalau mau beli aja. Karena gini, saya pribadi kan emang baru cuma punya satu set buat casting. Harusnya emang punya minimal 2 set buat cast. Ya entah itu casting, entah itu kita mau mancing apapun lah. Yang penting misalnya kita suka mancing Galatama,
itu harusnya punya 2 set. Karena alasannya yang pertama, otomatis jadi serep. Kalau ada apa-apa, ya bisa pakai yang satunya. Yang kedua, alasannya paling nyebelin. Kadang itu ada orang yang misalnya, bro, melu mancing bro. Ikut mancing, tapi nggak ada joran. Ya akhirnya kita nyediain joran dulu, pakai ini deh. Ya, gitu. Terus misalnya saudara lah, atau anak kita lah, atau istri lah, itu bisa pakai joran yang satunya. Nah karena saya berhubung cuma baru punya 1 set buat casting, ya pakai seadanya dulu. Kalau ada yang mau ikut, nggak punya, orang duwe. Cuma punya 1 set. Coba lihat besok deh, lihat kayak gimana. Oh iya, dia Yumimbu itu, kalau nggak salah, variannya keluarnya banyak varian. Ya otomatis ada spinning, ada BC. Terus dia itu dari 135 kalau nggak salah. Jadi 135, 150, 160, 180. Ini kalau nggak salah. Ya. Iya sih kalau nggak salah bener ya. Dan ada BC-nya. Terus yang paling laris kalau nggak salah itu, saya perhatiin, itu malah di yang panjang-panjang 150, 135, 160, pokoknya 160 ke bawah. Yang paling laris malah di situ. Mungkin karena kebanyakan buat pakai mikro ya, mikro casting ya, yang pakai ini. Yang laris malah yang di range harga itu. Harga itu. Range yang panjangnya itu. Iya kalau nggak salah. Yang justru yang 180 nggak terlalu banyak yang beli. Orang ada info restock, terus dilihat lapaknya, itu yang 150, 135 tuh udah langsung habis. Tapi 180 masih. Nah, saya nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya emang kebanyakan ini itu yang beli orang-orang di microcasting. Jadi pemain microcasting, jadi kebutuhannya emang nggak terlalu butuh yang joran-joran panjang. Buat targetnya cukup pakai joran-joran yang nggak terlalu panjang lah. Gitu. Oke, gitu dulu, sekian dulu. Terima kasih semuanya. Tolong disupport ya.